بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين ويجمعنا وإياكم بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kemarin kita sudah belajar pembangunan Al-Ka'bah. Kita paham gimana cara Rasulullah SAW perbaiki yang diantara suku-suku kabilah Quraisy, atau siapa yang taruh batu hitam atau Al-Hajar Al-Aswad di tempatnya. Dari situ kita bisa paham, karena Allah Ta'ala sudah siap-siapkan nabinya, Nabi Muhammad SAW jadi nabi, kasih langkah yang pertama biar mereka terima hukumnya atau terima fahamannya atau terima juga ini sifat Nabi Muhammad SAW, dia orang baik di antara kita. Itu satu. Yang kedua itu juga tanda kita bisa ambil, ini kita belajar sirah, kita bisa ambil itu tanda Al-Ka'bah bisa keluar dari kufar Quraisy balik ke Nabi Muhammad, karena yang taruh Hajar Aswad Nabi Muhammad. Artinya, wahai kufar Quraisy, setelah berapa tahun ini Muhammad bisa pegang urusan Al-Ka'bah semuanya di bawah aturan-aturan agama Islam atau aturan Muhammad. Ini bisa ambil. Itu satu. Dua. Yang ketiga, ini kita kemarin bilang di tahun berapa? Ada yang masih ingat di tahun berapa dari umur Nabi? Ayo, yang masih ingat bisa bilang atau tulis. Waktu itu umur Nabi berapa tadi? Minggu kemarin kita bilang umur Nabi berapa? Ayo. Tidak ada yang ingat. Atau saya belum sebut. Tapi saya yakin masih ingat saya sebut umur Nabi berapa itu. Semuanya diam. Ayo Karina, waktu umur Nabi waktu itu berapa? 35 tahun ya Syekh. 35 tahun, betul. 35 tahun, betul. Sahih. 35 tahun. Di tahun tersebut juga ulama bilang itu tahun lahir Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Fatimah. Dari ibunya Khadijah. Ya betul. Itu juga tanda-tanda Nabi Muhammad SAW atau nubuah kenabian sudah dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situ juga ada beberapa hal-hal yang jadi setelah bangunan Al-Ka'bah. Yang pertama, itu sudah ada dari awal, kita baca di Al-Quran. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا يستفتحون على الذين كفروا من قبل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. Itu namanya akhbar al-kuhan min al-Arab wal ahbar min al-Yahud wal ruhban min al-Nasara. Al-kuhan bahasa Indonesia namanya dukun, ya kan? Dukun. Dukun itu apa itu dukun? Hukumnya dalam syariah apa? Itu di dalam syariah tidak boleh. Tidak boleh pergi ke orang dukun, haram. Rasulullah bersabda, yang barang siapa pergi ke orang dukun, dia percaya dia tentang yang dia bilang sama dia di dalam hidupnya, atau itu Allah Ta'ala tidak terima salatnya 40 hari. Ini riwayat satu hadis. Ada satu riwayat, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia jadi orang kafir, na'udzubillah. Apa yang turun, atau kafir dengan apa yang diturun oleh Allah Ta'ala, Al-Quran maksudnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dukun. Apa itu syarat dukun? Dukun ya kan namanya dukun. Tulis namanya kalau saya salah, boleh biar perbaiki.
Apa itu dukun? Dukun itu manusia seperti kita. Allah Ta'ala di surat Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Itu manusia seperti kita, tapi bisa dukun ya. Okay. Tapi apa namanya ini? Bisa baca atau ada berapa tulisan, berapa kerjaan sampai jin ikut atau siap bantu kamu. Itu bantuan tapi sempurna atau full enggak. Bantu yang mereka bisa, yang mereka mau. Tapi harus seperti bahasa saya, seperti harus ada bayaran. Bayarannya apa? Itu maaf, kemarin saya baca di buku sirah, ada perempuan di zaman jahiliyah, dia bilang punya jin seperti itu. Setiap kali kalau datang masuk ke saya, artinya istilah bisa sampai jima sama perempuan tersebut. Tapi setelah Nabi Muhammad datang, mereka masuk agama Islam, jin masuk agama Islam. Waktu dia datang tidak masuk, dia tinggal atau dia bisa lihat dia di dinding rumah. Ya, dia bilang, kenapa kali ini beda? Bilang sama dia, kita sudah ikut agama Nabi Muhammad, az-zina haram. Itu ada salah satu cara seperti itu. Laki-laki juga bisa, tapi bukan masalah di sini. Ini hukumnya sudah tadi ringkasnya kafir. Bisa masuk golongan orang kafir. Tapi Syekh dia kadang-kadang baca Al-Quran, kadang-kadang kasih kata Al-Quran. Enggak, kita lihat agamanya, lihat akhlaknya, lihat ibadahnya. Itu benar atau tidak. Lihat ini benar orang dukun atau tidak. Harus kita perhatian sama orang yang punya ilmu saleh, yang dia orang saleh tapi punya ilmu, bisa bantu atau bisa obatin orang, sama orang dukun. Saya belum pernah lihat, alhamdulillah belum pernah lihat orang yang dukun di sini atau dimanapun, belum pernah. Tapi dengar cerita-cerita dari sana dari sini, tidak bisa jelasin. Jelasnya dari saya yang tadi kita bilang, dia ada jin bisa bantu orang tersebut. Ceritanya ini, cerita dari itu zaman jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW jadi kenabian, itu banyak yang minta tolong dari jin. Sampai mereka kalau pergi mau kemana-mana, mau ke tempat lain, mereka orang kufar Quraisy, kalau mereka turun mau istirahat atau tidur di basir itu, cara mereka, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini mereka bilang enggak, na'udzu bi raisil jinni min hadzal makan. Kita lindungi dengan orang jin yang besar di tempat ini, atau kepala jin, atau mungkin bilang ketua jin, atau bilang yang membimbing jin di tempat ini. Itu yang namanya wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Jin itu senang karena kamu jadi kafir. Na'udzubillah, jadi musyrik billah azza wa jalla. Mereka bantu orang yang minta tolong dari mereka. Bayaran tadi kadang-kadang ini seperti sekarang yang sudah muslim mau bantuan dari jin biasa. Jin itu minta apalagi kalau jin musyrik. Kalau jin muslim masih kita bilang bagaimana caranya dalam agama syar'i yang halal atau haram. Jin yang musyrik atau yang mau belajar ilmu sihir, masuknya di situ ilmu sihir juga, harus kamu jadi kafir. Dia suruh, maaf yang mungkin istilah saya tidak bagus, tapi itu yang terjadi. Kadang-kadang minta dari orang laki-laki itu atau perempuan bibis atas Al-Quran,
atau buang air besar, atau sobek, atau diinjak. Walhasil kasih cara yang tandanya kufur. Setelah itu dia bilang sama kamu, saya siap. Mau apa sekarang? Itu yang namanya ilmunya, na'udzubillah, itu haram. Ilmunya haram, tidak boleh. Juga kamu percaya sama orang tersebut, haram juga, tidak boleh. Syekh, tapi saya sudah pergi ke sana, ke sini, anak saya sakit, saya sudah pergi ke situ cari obat di dokter fulan, tidak. Itu dalam syariat tidak boleh. Allah Ta'ala sudah kasih gantian atau kasih lain dalam cara syar'iyan, ruqyah syariah, bacaan Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kemarin bercanda sama Bu Ririn, sudah Allah Ta'ala kasih gantian. Itu ada obat untuk seluruh penyakit yang ada di zaman mereka, sudah ada obat. Ada doa, ada zikir. Terus Syekh, saya belum tahu. Ini salah kamu karena kamu tidak cari obat syar'i. Kita biasa kalau sakit pergi kemana? Pergi ke dokter. Dokter, ayo cari dokter. Dokter tidak ada manfaat dari dokter pertama, kita pergi ke dokter yang kedua, yang ketiga. Cari dokter spesialis. Oke, ini halal, tidak masalah. Tapi sudah pernah cek atau lihat hukumnya dalam syar'i? Saya mau ruqyah untuk orang yang sakit kepala, ada ruqyah untuk orang yang lagi demam, ada zikir, ada itu, ada ini. Sudah pernah belajar atau tidak? Belum, Syekh. Tidak syar'i. Oke. Ini masalah dukun. Dukun itu di zaman jahiliyah sebelum Islam, salah satu tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah keluar atau lahir, itu jin tidak bisa dengar kabar-kabar atau berita dari langit. Mulai dari waktu Rasulullah SAW lahir sudah tutup, mereka tidak bisa. Mungkin ada yang tanya, kenapa Syekh? Karena Nabi Muhammad lahir aja, setelah Nabi Muhammad lahir baru mereka tidak bisa, biar tidak campur sama wahyu Al-Quran. Kalau masih ada dapat kabar dari sama, dari langit, terus wahyu masih turun, bisa kita bilang di istilah harian itu bentruk. Kenapa? Karena wahyu datang bilang gini, jin dengar salah satu yang dari wahyu juga, bisa kasih tahu sama orang lain. Jadi tidak ada manfaat dari Rasul. Ya, Allah Ta'ala melarang orang jin itu dengar dari berita langit. Bagaimana caranya? Rasulullah kasih tahu di dalam riwayat hadis. Ini semuanya hadis yang saya bilang sama kamu, tapi hadis dari sana dari sini. Rasulullah kasih tahu di dalam riwayat hadis, qala fil hadis, al-jin itu jin naik satu atas satu sampai langit sama dunia, langit yang pertama aja. Tapi ini jin, badannya bagaimana kita nggak tahu, Allahu a'lam. Caranya juga bagaimana? Rasulullah kasih tahu, innal jinna la tas'adu ba'daha fawqa ba'd. Mungkin kita manusia ini kalau baling tinggi sampai 200 atau 2 meter, tidak sampai 2 meter. Ada yang bilang 2 meter. Tapi kalau kita mau sampai langit pertama, mau berapa orang? Itu jin enggak. Ada jarak yang jauh. Rasulullah kasih tahu, jin kalau mau dengar kabar dari atau berita dari langit, naik atas satu persatu sampai bisa dengar. Dia bisa tangkap waktu itu satu kata aja. Satu kata yang Allah Ta'ala sudah takdir di dunia ini. Ini contoh biar kita paham. Mereka dengar besok karena ada malaikat di langit pertama itu kadang-kadang bicara tentang apa kerjaan besok. Seperti kita manusia. Ini kita manusia, kalau kita punya kerja di kantor,
Saya sama Fulan di satu rumah, mungkin kita bilang, Fulan besok kamu bilang sama karyawan kalau kerja gini. Sudah. Itu di langit ada seperti itu. Rasulullah kasih tahu seperti itu. Mereka ambil sesuatu. Apa itu contoh tadi? Mungkin mereka dengar besok ada yang bilang, besok di Bojong Gede ada hujan ya. Hujan dari jam 2 sampai jam 3 atau sampai jam 4. Itu sudah di antara mereka, malaikat. Di antara malaikat. Malaikat sudah bicara. Orang jin yang di bawah langit itu pertama bisa dengar kata seperti itu, kata-kata yang seperti itu, atau takdir yang seperti sudah malaikat sudah ucapan atau bicara. Dia langsung kasih tahu sama yang di bawahnya langsung. Bilang besok di Bojong Gede ada hujan, tapi tambah Rasulullah bersabda, tambah sampai 99 kata itu semuanya bohong atau dusta. Ya. Itu Rasulullah kasih tahu bagaimana cara mereka bisa. Kadang-kadang kita lihat ada kalau kita pergi ke kalau sudah pernah pergi ke orang dukun, dia bilang sama kamu, jangan hati-hati ya, mungkin anak kamu jatuh di mobil. Setelah 1 tahun atau 2 tahun atau sebulan atau 2 bulan, anak kamu ngabrak atau itu di mobil. Wah, ini kemarin sudah, ini dari mana? Macamnya seperti itu. Tapi yang dia tambah kurang, tambah dari kata tersebut, Rasulullah bersabda itu mereka bisa bohong sampai 99 kata bohong, 1 yang benar. Tapi juga Rasulullah melarang kita pergi ke orang dukun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jin itu yang bantu orang manusia, jadi namanya dukun, kahin. Ini kahin. Yang kedua al-ahbar. Al-ahbar itu mungkin kita bilang istilah kita ulama dari orang Yahudi. An-Nasara Ar-Ruhban itu juga ulama dari Katolik atau Nasara. Ya, jadi beda. Ilmu mereka beda. Al-Ahbar wal Yahud itu ilmunya dari Allah Ta'ala dalam syariah Sayyidina Musa. Tapi Syekh, kita tahu di Al-Quran mereka sudah berubah atau ganti Al-Quran. Betul. Itu saya masih setuju. Betul mereka, tapi kalau ada yang benar artinya itu lewat Nabi Sayyidina Musa. Kalau ada yang salah itu mereka berubah atau ganti, itu salah mereka. Itu sebab agama mereka, sebab Allah Ta'ala hapus agama mereka karena mereka ganti atau tukar hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam di zaman Sayyidina Musa atau Sayyidina Isa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini mungkin ada yang tanya, wah Syekh kenapa dari tadi itu pasti cerita di sini tentang sirah apa? Karena setelah Nabi Muhammad SAW lahir, sudah Allah Ta'ala menjaga langit. Jadi tidak ada yang bisa dengar. Kalau ada yang bisa dengar itu Allah Ta'ala kirim syuhub. Enggak tahu namanya dalam bahasa Indonesia, tapi artinya yakin yang dengar kata tersebut dia mati. Tapi bagaimana caranya? Setelah dia, berarti Syekh masih ada dukun sekarang bisa kasih tahu? Bisa. Tapi yakin yang sudah sampaikan tadi itu orang yang dengar langsung, orang jin yang dengar kata pertama itu yakin sudah mati. Tapi dia sudah tambah 99 atau sampai 100 kata. Al-ahbar, ar-ruhban itu mereka kalau sesuai agama Islam berarti kita terima karena itu syariah dari syariah Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, juga sampai Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadis, la tusaddiqu bani Israel wa la tukadzibuhum. Jangan percaya sama Bani Israel, juga jangan mendustai atau kata seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya buku. La tusaddiqu wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Hadis ini sahih juga.
Jangan percaya 100%, juga jangan tolak 100%. Kenapa? Kalau kamu percaya 100%, mereka pasti di Al-Quran Allah Ta'ala bilang yuharrifun al-kalim an mawadhi', sudah berubah atau ganti hukum-hukum Islam. Oh, bintang jatuh. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka sudah ganti atau tukar hukum-hukum Islam. Takut kita terima yang dari mereka. Jadi jangan percaya. Juga mereka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La tusaddiqum wa la tukadzibuhum. Jangan tolak. Kenapa? Mungkin ini hukum yang benar yang mereka belum ganti atau belum tukar. Jadi takut kita tolak agama atau hukum yang dari Allah Ta'ala. Nah, ulama bilang apa? Ulama bilang iyan sama seperti agama kita, hukumnya sama seperti agama kita, atau cocok sama yang di agama kita, kita terima. Yang lain itu kita harus berhati-hati. Ini tentang masalah kuhan dan ahbar ruhban. Terus Syekh jadi di sini mau bilang apa? Di sini ada bab khas atau di buku sirah mereka bilang kabar-kabar dari dukun-dukun dan ahbar Yahud atau ruhban Nasara. Mereka sudah kasih bicara Nabi datang, ada Nabi datang seperti cerita Sayyidina Salman Al-Farisi, seperti itu sudah mereka punya ilmu. قال ابن إسحاق وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من العرب قد تحدثوا بأمر رسول الله. Ini tiga golongan tadi, ahbar, dukun juga ruhban, mereka sudah mulai bicara ada nabi akhir zaman, ada nabi akhir zaman, ada nabi sifatnya ini, mereka sudah dapat beritahu. Dari mana itu kita tadi bilang Yahud Nasara dari Alkitab, dukun itu dari yang mereka dengar atau yang jin dengar sebelum Allah Ta'ala menjaga langit. Okay. لما تقارب من زمانه أما الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته وصفة زمانه itu Allah Ta'ala kasih sampai dia pergi dari mana hijrah, terus bagaimana cara Muhammad sama kaumnya, satu kali menang, satu kali kalah, kapan dia masuk Makkah, kapan sifat sahabatnya, kapan agamanya pergi kemana atau sampai mana, itu semuanya sudah dapat. Sampai sifat badannya juga, wajahnya tuh panjangnya, tingginya jumuknya, badannya semuanya juga ada sifat. Sampai Abdullah bin Salam bilang, demi Allah Ta'ala saya kenal Muhammad lebih afdal atau lebih yakin dari anak saya. Mereka bilang, kenapa kamu bilang seperti itu? Dia bilang, ini istri saya enggak tahu dia pergi kemana-mana, takut. Saya tidak yakin. Istri saya mungkin ke sana, mungkin ke sini, ya mungkin. Tapi ini sifat Nabi Muhammad dari Allah Ta'ala, artinya yakin. Ini sifatnya juga, ini orang. Terus ini orang yang punya ilmu Alkitab, sudah punya sifatnya juga 100%. وما كان من عهد أنبياء إليهم وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين seperti tadi, itu dari syaitan من الجن فيما تسترق من السمع. Oke. إذ كانت وهي لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يقع منهما ذكر بعض أموره. Tapi orang Arab waktu itu tidak perhatian tentang masalah Nabi. Kalau orang Arab dengar orang dukun bilang Nabi akhir zaman datang, mereka tidak percaya karena mereka sudah tahu ini orang bohong. Ada yang benar, kadang-kadang ada yang benar, tapi mereka tidak terima. Tentang masalah Nabi itu mereka tidak percaya, tidak masuk akal mereka. Hatta ba'atha Allah wa waqa'at tilka al-umur allati kanu yadhkuruna fa'arafuha.
Yang pertama qadhful jin bisyuhub wa ayat dzalika ala mab'atsihi. Falamma taqaraba amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadara mab'atsuhu hujibatis syayatin. Itu pertama mulai dari itu hujubat melarang syayatin dengar berita dari langit itu mulai dari masa atau dari hari pertama lahir Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi jadi Nabi di hari setelah 40 tahun itu sudah sama sekali sampai tidak ada yang bisa dapat kabar. Farumu bin nujum fa'arafat al-jin anna dhalika. Itu jin langsung waktu mereka lihat ada bintang jatuh itu yang kalau ada yang dengar jin itu baru faham ada sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi? Cari dapat atau mereka faham oh ya ini nabi akhir zaman. La ilaha illallah. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fil jin wa huwa yaqussu alaihi khabar al-jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Ini ceritanya setelah mereka masuk agama Islam, mereka kasih tahu. Tapi seperti saya sering bilang di pelajaran ini cerita-cerita Al-Quran yang kita baca di Al-Quran sudah selesai. Ini lihat Allah Ta'ala kasih tahu sama nabinya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ila akhir. Sampai akhir. Itu setelah berapa tahun? Setelah Rasulullah sudah di Al-Madinah. Tapi ceritanya jadi ini mereka tidak bisa dengar, mereka kasih cerita jin sebelum Nabi lahir atau setelah Nabi lahir itu sebelum Nabi jadi Nabi. Karena tapi Al-Quran sudah kasih cerita sebelumnya, cerita setelahnya. Juga kasih macam-macam jin. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. ومن أسلم تحرر رشدا وإنا منا المسلمون ومنا الصالحون كنا طرائق كده di antara jin ada orang seperti kita orang muslim manusia ada yang baik ada yang saleh ada yang jahat ada yang tidak baik jin juga mereka kasih tahu inna minnal muslimun wa minnal qasidun al-qasitun di antara kita ada yang baik ada yang jahat. Amal muslimuna, amal qasituna fakanu di jahannam hataba. Orang yang jahat itu ahli neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sami'at al-jinn al-Quran arafat annaha muni'at minas sam'i. Setelah mereka atau jin dengar Al-Quran dari langit itu mereka faham oh ya kita itu sebab kita tidak bisa dengar. Nah, juga ini setelah berapa tahun? Kita bilang setelah Nabi jadi Nabi itu di tahun berapa? 40. Tapi ini Rasulullah waktu mereka ijabah dakwah atau waktu Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW juga kamu sampaikan ke orang jin. Di dalam satu hadis nanti kita belajar di Sahih Al-Bukhari kita nanti belajar ada khusus di buku As-Sirah itu waktu Rasulullah pergi dakwah ke orang jin ceritanya bagaimana apa yang terjadi Rasulullah bagaimana baca Al-Quran sama mereka itu ceritanya panjang ada pelajaran khusus tapi hasilnya setelah mereka dengar baru faham oh kenapa kita tidak bisa dengar karena ada wahyu yang datang sebelumnya mereka nggak tahu kenapa ada apa ya. Mereka bisa paham sedikit karena Jibril sudah turun naik balik turun naik turun setiap hari. Mereka paham ada sesuatu tapi setelah turun Al-Quran atau surat Al-Jin baru mereka atau waktu Rasulullah dakwah kepada orang jin baru mereka atau jin paham kenapa kita tidak bisa dengar. La ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمعت الجن عرف لئلا يشكل الوحي بشيء من خبر السماء biar tidak ada
masalah di antara ini sekarang wahyu atau kabar dari jin. Kalau masih tetap lanjut seperti sebelumnya, itu jadi mereka orang Arab bingung, ini mungkin ini wahyu dukun, sampai mereka bilang di Al-Quran, kita baca di Al-Quran, wa ma huwa biqauli kahin wa ma huwa biqauli syair, ini bukan kata-kata orang dukun. Al-Quran kita baca itu juga bukan kata-kata orang syair, juga bukan ini orang tukang sihir. Wah, ini sudah semuanya sudah jelas Allah Ta'ala di Al-Quran. وكان قول الجن أنه كان الرجل من العرب من قريش وغيرهم إلى آخره إذا سافر فنزل بطن واد من الأرض ليبيت فيه قال إني أعوذ بعزيز هذا الوادي ينشري تأتي وهذا البيت. Oke, ada riwayat itu masih biar tambahan ini. Faza' Thaqif min ramyil jin bin nujum. Itu kabilah Thaqif, mereka lihat kenapa ada itu bintang tadi, bintang jatuh itu yang merah itu. Mungkin di kota kita tidak bisa lihat, tapi kalau kita keluar ke kampung yang gelap itu kita bisa lihat. Kadang-kadang ada yang lewat bintang yang jatuh. Anna awal Arab faza' lirami, itu orang Arab yang pertama takut dari lembaran tersebut orang Thaqif. Orang Thaqif. Bagaimana orang Thaqif itu? Jauh ila rajulin minhum. Mereka datang kepada satu orang namanya Amr bin Umayyah, ahad Bani Ilaj. Qala wa kana adhal Arab wa ankaruha. Orang cerdas, faham. وأنكرها رأيا فقالوا يا عمرو ألم ترى ما حدث في السماء من القذف. Kamu tidak lihat apa yang terjadi ini malam-malam, setiap malam ada yang bintang jatuh. قال بلى, dia tahu apa. فإن كانت معالم النجوم التي يهتدي بها في البر والبحر وتعرف بها الأنواع من الصيف والشتاء لما يصلح الناس في معاشهم هي التي ترمي بها فهو والله طي الدنيا. Kalau itu kita lihat bintang yang jatuh itu untuk bintang yang kita belajar kapan musim hujan, kapan musim ziraah itu sawah, ini musim namanya musim ya kan dalam bahasa Indonesia. Itu kalau seperti itu atau bintang itu yang kita belajar untuk hidup kita, itu mungkin hari kiamat sudah dekat. Itu siapa? Amr bin Umayyah bilang sama mereka seperti itu. Tapi kalau lain ini aman, tidak masalah. Wahia thabita ala hadzal hal. Kalau lain itu mungkin ada sesuatu yang Allah Ta'ala lagi siap-siap sama kita. Ini orang namanya siapa itu? Amr bin Umayyah. Amr bin Umayyah. Artinya ringkas pelajaran hari ini, sudah ada kabar atau orang dukun atau ruhban atau ahbar sudah kasih tahu sama kaumnya sebelum Rasulullah SAW jadi nabi. Ada nabi akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan tentang masalah ini. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm wal yaqin wal ma'rifah wat tamkin, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin.